Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk kita pada hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah SWT menerima apa yang kita lakukan berupa amal soleh di bulan yang mulia ini, baik puasa yang kita lakukan di siang hari maupun sholat tarawih yang kita lakukan di malam hari, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Masuk kita pada majelis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Beliau mengatakan al-majlisu tsani fi fadlis siyam. Majelis yang kedua adalah tentang keutamaan berpuasa. Kalau majelis yang pertama berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan secara umum. Dia adalah bulan yang Allah SWT berikan keistimewaan, Allah berikan dia keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka beliau di dalam majelis yang kedua ini akan menyebutkan tentang keutamaan puasa. Beda, ya, ada keutamaan bulan Ramadan, ada keutamaan beribadah puasa. Kenapa di sini disebutkan oleh beliau? Karena berpuasa ini termasuk amalan yang paling penting yang dilakukan di bulan ini. Dia adalah rukun Islam ya yang ketiga, yang keempat ya, setelah syahadah, salat, zakat. Maka yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Dia termasuk kewajiban ya di dalam agama kita, dan sepakat para ulama tentang kewajibannya, dan orang yang mengingkari tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sehingga ini adalah termasuk amalan yang paling penting yang kita lakukan, yang seharusnya kita memiliki perhatian yang banyak. Jangan hanya sekedar dijadikan sebagai sambil lalu. Ya, seakan-akan tarawih itu yang lebih utama, atau Al-Quran itu yang lebih utama. Justru puasa di bulan Ramadan dialah yang termasuk kewajiban, dan dialah yang termasuk ya rukun di antara rukun-rukun Islam. Ya, ini termasuk amalan yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan perhatian di bulan suci ini. Kita jaga adab-adabnya, kita jaga apa yang berkaitan dengan rukun-rukunnya, kewajibannya, apa yang diharamkan dan apa yang membatalkan. Kita harus punya perhatian terhadap ya ibadah yang satu ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang akan disebutkan oleh Syekh. Baik, beliau menyebutkan di sini, i'lamu anna as-sawma min afdhalil ibadat wa ajallit ta'at ja'at bi fadlihi al-atharu wa nuqilat fihi bainan nasil akhbaru. Ketahuilah bahwasanya puasa ini adalah termasuk ibadah yang paling afdal dan ketaatan yang paling agung. Banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaannya, dan berita-berita atau kabar-kabar yang datang dari syariat ini yang telah dinukil oleh banyak manusia atau di antara manusia yang menyebutkan tentang keutamaan dari puasa ini. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan di antara keutamaannya, yang pertama adalah bahwasanya puasa ini diwajibkan untuk seluruh umat, yaitu seluruh umat para nabi. Ya, dari semenjak Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama diutus kepada umatnya, sampai Rasulullah SAW sebagai Rasul yang terakhir, maka masing-masing dari umat ini diwajibkan kepada mereka puasa. Ya, jadi bukan hanya kita saja yang diwajibkan untuk berpuasa, bahkan umat-umat sebelumnya. Apakah caranya sama? Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk masing-masing dari kalian kami telah jadikan syariat
cara, tata cara untuk beribadah kepada Allah. Allahu a'lam bagaimana mereka dahulu berpuasa. Tapi yang jelas Allah SWT telah menyebutkan ini di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Tentunya adalah umat-umat para nabi. Ya, orang-orang sebelum kalian bukan secara umum yang kafir, yang muslim, ya. Tentunya umat Islam yang mereka mengikuti syariatnya para nabi sebelum kita. Telah diwajibkan atas mereka berpuasa juga, dan yang mewajibkan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada tasliyah, di sini ada hiburan untuk kita, supaya kita tidak merasa sendiri dengan ibadah puasa ini. Ternyata ini adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, dan ini menunjukkan keutamaannya sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat. Bukan untuk sebagian umat dan tidak diwajibkan untuk sebagian yang lain, tapi untuk seluruh umat. Dan tentunya di balik ini semua ada hikmah. Hikmah yang agung. Hikmah yang besar, pahala yang besar. Sehingga Allah SWT wajibkan ibadah ini untuk semuanya. Kalau bukan karena hikmah yang besar, tentunya tidak akan Allah SWT wajibkan ini untuk semuanya. Itu yang pertama. Maka harus kita pahami, kita sedang melakukan ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat Nabi sebelum kita. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan berpuasa adalah puasa merupakan sebab diampuninya dosa seseorang. Puasa merupakan sebab diampuninya dosa seseorang. Allah SWT Rahim Ghafur. Ya, Allah SWT Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Di antara yang menunjukkan kasih sayang Allah dan pengampun, ya, Maha Pengampunnya Allah SWT adalah Allah SWT menjadikan di sana beberapa amalan, kalau kita amalkan, dosa kita diampuni. Ya, Rabbun Ghafur. Allah SWT adalah Rabb yang Maha Pengampun. Ingin melihat kita ini bersih dari dosa. Karena kita, anak manusia ini, memang ya khata', orang yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Tidak berlalu hari kecuali kita ini punya dosa. Sehingga Allah SWT ingin melihat kita dalam keadaan bersih. Allah wajibkan kita untuk melakukan sebuah amalan. Kalau kita lakukan dengan baik, maka akan diampuni dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bukan hanya dosa yang dilakukan hari ini, tidak. Atau hari ini dan kemarin, tidak. Atau hari ini dan seminggu yang lalu, tidak. Tapi ma taqaddam, dosa yang dilakukan yang telah lalu. Subhanallah. Ini adalah ampunan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Hanya apa? Hanya dengan berpuasa satu hari. Tapi dengan syarat. Syaratnya karena iman. Bukan karena ya ingin sehat, atau karena ingin ikut-ikutan dengan yang lain, atau malu anaknya berpuasa dia tidak berpuasa misalnya. Enggak. Imanan. Karena dia beriman. Ini adalah kewajiban. Ini adalah rukun. Ana wajib untuk berpuasa. Wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah SWT. Iman bahwasanya ini adalah disyariatkan dan dia melakukan ini untuk mengharapkan pahala dari Allah. Pahalanya apa? Pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar, yaitu dia termasuk kesabaran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Termasuk di antaranya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang berpuasa. Nanti akan ada penjelasan. Jelas ini adalah dalil menunjukkan tentang keutamaan puasa. Ya, Allah SWT akan menghapuskan dosa kita. Taib, kalau sehari berpuasa saja, baik puasa kita diampuni dosa yang telah lalu. Ya, apalagi orang yang berpuasa setiap hari. Ya, sehari berpuasa saja diampuni dosa yang telah lalu, apalagi yang setiap hari. Oleh karena itu, kalau sampai di akhir bulan Ramadan ada orang yang belum bersih dosanya, ini keterlaluan. Ya, sudah di setiap hari dibersihkan dengan puasa, diwajibkan untuk berpuasa, ternyata belum bersih dosanya. Maka ini ada kekurangan di dalam puasa. Ya, ada kekurangan di dalam puasanya. Sehingga orang yang selesai bulan Ramadan kok belum diampuni, disebutkan dalam hadis raghima'an rajulin. Raghima'an furajulin. Sungguh terhina seseorang yang diantaranya disebutkan oleh Nabi SAW, man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tadi selesai, sementara dia belum diampuni. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salawat yang 5, yaitu dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Berarti ini lebih khusus. Kalau yang tadi dosa lebih umum. Ma taqaddama min dhanbi. Ya, tapi di sini disebutkan syarat idza jtunibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa besar. Ya. Berarti kalau demikian, yang dimaksud dengan amal soleh atau dengan dosa yang dihapuskan dengan amal soleh, ini kalau tidak salah pendapat jumhur ulama, bahwasanya dosa yang dihapuskan dengan amal soleh adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa yang kecil atau dinamakan dengan shaghair. Adapun dosa-dosa yang besar, ya seperti zina, berdusta, riba, dan seterusnya, maka ini harus dengan taubat yang nasuh. Tidak cukup dengan amal soleh yang menghapuskan dosa. Baik. Kemudian di antara keutamaan berpuasa adalah bahwasanya pahalanya adalah pahala yang tidak terhingga. Pahalanya adalah pahala yang banyak sekali. Baik. Apa dalilnya? Disebutkan dalam Bukhari dan juga Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak manusia itu adalah untuknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya itu adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa ini adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan dia mengucapkan ucapan yang jorok, jangan dia teriak. Ini termasuk adab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaim. Kalau dia dicela, ya, dijelek-jelekin oleh orang lain misalnya, atau diperangi oleh orang lain, diajak kelahi misalnya, maka hendaklah dia mengatakan, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Demi jiwa Muhammad, ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada ya minyak kasturi. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan, yafrahuhuma idza aftara farih bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Dia punya dua kegembiraan
ketika dia berbuka puasa, bergembira, dan ketika dia bertemu dengan Allah dia akan bergembira. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, kullu amal ibni Adam lahu yudha'afu aw yudha'iful hasanata bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Allah SWT akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kebaikan sampai 700. Qala Allah Ta'ala illa shaum, Allah mengatakan kecuali berpuasa, fa innahu li, maka itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, ya makanannya untuk diriku. Di sini Syekh menjelaskan secara agak luas tentang hadis yang terakhir ini, karena dia ya berkaitan dengan keutamaan puasa secara khusus. Yang pertama, apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya Allah SWT mengkhususkan puasa ini untuk dirinya. Kalau ibadah yang lain dari 10 sampai 700 itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan menjadi 10, 20, 100, ini sudah banyak sekali, apalagi sampai 700. Nah, untuk puasa lebih dari itu. Makanya Allah mengatakan fa innahu li, itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Tentunya yang demikian menunjukkan tentang keutamaan berpuasa, karena Allah SWT dialah yang akan melipat gandakan pahala puasa ini dengan lipatan yang sangat besar. Dan ini sebagaimana dalam ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, taib. Jadi yang pertama adalah Allah SWT mengkhususkan puasa ini dari sekian banyak amalan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh, ya fa innahu li, di antara maknanya adalah di dalam puasa ini sangat jelas makna keikhlasan. Ya, karena kita dalam keadaan semuanya berpuasa di bulan Ramadan, ya bukan sebagian kita saja yang berpuasa, jadi semuanya berpuasa. Ya, dan puasa ini ibadah yang tidak kelihatan, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, sehingga dia lebih dekat dengan keikhlasan. Ya, lebih dekat dengan keikhlasan, sehingga disebutkan fa innahu li, dan disebutkan dalam sebagian lafaz yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, makanannya untukku. Ya, kita semuanya takut kepada Allah SWT. Meskipun kita di rumah dalam keadaan sendirian, di kamar dalam keadaan sendirian, tidak berani salah seorang di antara kita untuk makan dan juga minum. Berarti menunjukkan puasanya ini bukan untuk siapa-siapa. Puasanya adalah untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua, firman Allah, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya, seperti tadi. Allah SWT melipat gandakan puasa lebih dari amalan-amalan yang lain. Kemudian yang ketiga, puasa ini adalah junnah, yaitu perisai. Ya, yang bisa menghalangi seseorang dari perkara-perkara yang sia-sia maupun perkara-perkara yang jorok. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab. Ya, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata jorok. Nah, berarti puasa ini merupakan perisai. Wa la yashab, dan jangan dia mengeraskan suaranya. Demikian pula dia adalah perisai dari neraka. Ya, dia adalah perisai yang menghalangi kita dari neraka. As-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya puasa itu adalah perisai seorang hamba menjaga dirinya, melindungi dirinya dengan perisai tersebut dari neraka. Dan disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya orang yang berpuasa satu hari fisabilillah, dia mengatakan maknanya adalah ya di jalan Allah, artinya puasa secara umum. Dan ada yang mengatakan fisabilillah di sini maksudnya adalah ketika dia berperang, berjihad dalam keadaan dia berpuasa. Itu menggabungkan antara jihad, ya, jihad fisabilillah, mengangkat pedang, dan di waktu yang sama dia dalam keadaan berpuasa. Taib, disebutkan di situ akan dijauhkan dia dari neraka 70 tahun.
ya akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Jelas ini menguatkan bahwasanya puasa ini adalah junnah, yaitu perisai. Kalau memang kita maknai fisabilillah di sini, maksudnya adalah puasa yang disyariatkan. Kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis ini tentang bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang demikian karena ya bau yang keluar dari mulutnya tadi adalah dampak dari sebuah ketaatan. Ya, dan ini adalah sebuah kaidah prinsip dalam agama kita. Kalau itu memang dampak dari sebuah ketaatan, meskipun di mata manusia itu adalah ya tidak mengenakan, tapi itu di sisi Allah Azza wa Jalla adalah sangat indah. Termasuk di sini adalah khuluf famis shaim, bau mulut yang keluar dari lambung ketika seorang dalam keadaan berpuasa. Ini bau mulutnya tidak enak. Karena ini muncul dari sebuah ketaatan, maka di sisi Allah Azza wa Jalla itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan tentunya ini adalah keutamaan. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa ini memiliki dua kegembiraan. Pertama, dia bergembira ketika akan berbuka. Ya, bisa juga gembira akan berbuka ini karena akan segera mendapatkan pahala sebagaimana dalam doa dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dia bergembira dengan pahalanya tadi, atau bisa juga karena dia akan berbuka. Ini masuk dua-duanya. Orang yang akan berbuka puasa ini bergembira. Kemudian yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah di hari kiamat. Ya, dia merasa sejuk matanya, gembira hatinya melihat pahala yang begitu besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana tadi, ya, yang Allah katakan di awal hadis, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Gembira karena nanti akan berat timbangan amalan. Ya, maka dia akan bukan hanya gembira ketika dia berbuka, tapi kelak di hari kiamat, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla ketika dia melihat balasannya, melihat pahalanya yang begitu besar, dia akan bergembira juga. Baik, kemudian di antara keutamaan berpuasa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah bahwasanya puasa ini termasuk di antara yang akan memberikan syafaat. Ya, memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa tadi. Baik. Kemudian beliau mengingatkan di akhir majelis ini bahwasanya keutamaan yang tadi disebutkan oleh Syekh itu tidak didapatkan kecuali orang yang berpuasa dengan memperhatikan adab-adabnya. Bukan hanya sekedar puasa begitu saja, tidak. Sebagaimana dalam hadis tadi, imanan wahtisaban, ada rasa iman dan ada rasa mengharap pahala dari Allah. Kemudian menjaga adab-adabnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya. Ya, menghindari perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Inilah mereka yang akan mendapatkan pahala-pahala yang besar tadi. Oleh karena itu beliau mengatakan, fajtahidu fi itqani siyamikum wa hifdhi hududihi wa tubu ila rabbikum min taqsirikum fi dzalik. Maka adalah kalian bersungguh-sungguh ya dalam berpuasa dan menjaga batasan-batasannya, dan adalah kalian bertobat kepada Rabb kalian dari kekurangan kalian. Demikian yang bisa kita ringkaskan dari majelis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan. Nah,